Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kriawan-kriawati pecinta batik Indonesia yang saya banggakan, pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melorot kain batik. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melakukan pelorotan. Yang pertama, kita harus memiliki 2 drum air panas yang sudah cukup mendidih. Nah, kita bisa menggunakan dengan kompor ini, kita menggunakan kompor gas, ya, dengan menggunakan kompor gas. Nah, kemudian ada beberapa alat yang kita butuhkan. Satu diantaranya adalah tongkat kayu, ya. Usahakan agar tongkat ini bagian ujungnya cukup rapi, halus. Adapun mengenai panjangnya kurang lebih antara 60 sampai 70 cm, ya. Nah, berikutnya adalah kita membutuhkan berupa seperti ini, gayung ini, ya, yang terbuat dari ini bekas dari cat pewarna. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk mengumpulkan atau mengambil sisa dari lilin yang ada dalam drum pelorotan ini, ya. Nah, berikutnya lagi kita membutuhkan alat serep seperti ini. Ini ketika ada beberapa kotoran yang di dalam drum ini yang harus kita angkat, maka kita harus menggunakan seperti ini. Oke. Para kriawan-kriawati pecinta batik Indonesia, setelah kita melihat tadi kondisi dari drum pelorotan ini airnya telah mendidih, maka ada satu tahapan lagi adalah untuk memudahkan lilin itu meluruhnya, terlepas dari kainnya. Kita harus menambahkan zat kimia, ya, serbuk soda as. Nah, untuk satu drum ini kita membutuhkan kurang lebih sekitar 1/4 kg, ya. Kita masukkan. Kemudian drum yang satunya lagi, drum pembilasnya pun harus kita masukkan kurang lebih sekitar 1/4 kg, ya. Nah, kemudian kita aduk, ya. Yakinkan bahwa soda as ini telah tercampur dengan merata. Begitu pula di drum yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memulai bagaimana cara melorot tersebut, ya. Kita perhatikan, ya. Mari kita perhatikan kain batik yang akan kita lorot, maka sebaiknya harus kita rendam terlebih dahulu, ya. Semua bagian daripada kain ini harus kondisinya harus basah. Kenapa demikian? Tujuannya adalah untuk membersihkan zat-zat kimia lain yang masih melekat pada kain ini. Mungkin ada soda kaustik, ya, agar tidak tercampur kepada drum pelorotan ini. Nah, setelah kita yakin bahwa ini sudah kita bersihkan dengan air bening, maka kain tersebut kita masukkan dalam drum pertama. Ya, kita perhatikan setelah kain ini kita masukkan kepada pelorotan pertama, kemudian bisa kita tekan perlahan, ya, perlahan agar seluruh lembaran kain ini terendam, ya. Tujuannya adalah apa? Agar seluruh permukaan kain atau lembaran kain ini kena panas dan lilinnya ini akan lepas, ya. Tolong diperhatikan. Ada kadang-kalanya ada beberapa kain yang lilin itu susah untuk lepas, maka diangkat, ya, diangkat berulang-ulang, ya. Bisa dengan menggunakan tangan, satu ujung dengan tangan, satu lagi dengan menggunakan tongkat ini, ya, berkali-kali dimasukkan kemudian diangkat lagi, ya. Ya, coba agak tekanannya agak ini. Nah, ini tujuan dari kita angkat, kita rendam lagi adalah untuk lilin itu mudah luruhnya ke dalam drum ini, ya. Coba lanjutkan, ya. Oke. Nah, setelah selesai, misalkan kita anggap bahwa di drum pertama ini udah bersih, maka untuk membilasnya kita masukkan kepada drum yang berikutnya. Oke. Nah, kita masukkan. Terus kita masukkan di drum berikutnya. Ya, kita membutuhkan 2 drum ini panasnya harus sama, ya. Jadi tidak berarti di drum yang kedua ini misalkan lebih dingin,
itu dibandingkan dengan yang drum yang pertama. Enggak, kita usahakan sama. Maka kompor untuk pelorodan ini biasanya ya kita menggunakan dua mata kompor ya. Yang satu mengarah kepada drum yang pertama, yang berikutnya drum yang kedua ya. Baik, setelah selesai ya, maka kita angkat dulu ya. Baik, kita perhatikan setelah kita tadi satu potong kain ini kita lorot, maka kita mendapatkan sisa dari lilin ya. Kita lihat, nah ini ada sisa lilin. Nah, sebaiknya lilin sisa ini harus kita ambil, kemudian kita pindahkan. Ambil, coba dilakukan ya. Seluruh lilin yang tersisa ini kita harus angkat dan kita pindahkan. Semakin kita banyak melorot kain tersebut, maka sisa lilin yang akan terkumpul di drum pertama ini semakin banyak. Nah, harus kita bersihkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Akibat dari sisa lilin yang terlalu banyak di sini, kalau kita biarkan dan tidak akan kita angkat, maka kemungkinan besarnya akan menempel kepada kain yang akan kita lorot tersebut. Ya, oke, sudah cukup bersih. Nah, kita perhatikan di drum yang ketiga ini, ya. Drum yang ketiga ini berisi lilin sisa pelorodan yang tadi, ya. Nah, ini kita biarkan setelah panas, apinya kita matikan, kemudian air yang ada di sini dingin, maka lilin yang tersisa tadi ini akan bisa kita angkat dan nanti pada suatu saat kita akan jadikan lagi lilin yang baru ya. Bisa kita tunjukkan setelah lilin ini dingin kondisinya, kita lihat. Ini adalah lilin sisa dari pelorodan yang telah kita lakukan. Nah, kita lihat ada beberapa lapisan di sini. Lapisan yang paling bawah ini adalah lilin yang tidak bisa lagi kita pergunakan. Sementara lapisan yang paling atas, kurang lebih setengah dari sisa lilin ini, maka ini kita bisa pergunakan lagi ya ketika kita membuat lilin yang baru. Dengan ditambah beberapa unsur pembentuk lilin itu, maka lilin ini akan menjadi lilin yang baru lagi dan bisa kita pergunakan sebagaimana layaknya kita menggunakan lilin untuk pengecapan maupun lilin untuk penembokan. Demikian. Para kriawan-kriawati pecinta batik Indonesia yang saya banggakan, demikianlah tayangan bagaimana cara kita melakukan pelorodan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tingkatkan terus kreativitas Anda dan lestarikan batik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.